Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin menepati janji saya yang kemarin, yaitu ingin membagikan bagaimana cara menyambung anggur lokal menjadi impor, atau kita menanam lokal dulu, setelah nanti sebesar pensil baru kita sambung, karena ini alternatif yang sangat bagus sekali untuk skala kebun dan hasilnya sangat memuaskan ketika kita mau membentuknya, dan juga pengeluaran lebih irit dan murah. Ini tadinya berada pada polybag kecil seperti ini, tetapi jika saya pertahankan di polybag kecil maka pertumbuhannya tidak maksimal. Ini baru 1 hari saya pindah, dan pemupukan biasa saya gunakan yaitu pupuk Abimik. Ini belum saya pupuk, insya Allah nanti akan saya aplikasikan menggunakan Abimik agar tanaman tersebut lebih subur, perkembangannya lebih bagus, dan nantinya ketika kita mau memindah itu tanaman sudah kondisi sangat bagus sekali. Dan ini salah satu contoh yang kemarin ingin saya bahas, bagaimana cara menyambung. Dari berbagai macam video saya sudah saya bagikan antara menyambung dengan langsung dan menyambung dengan menunggu beberapa hari. Dan kali ini saya ingin membagikan menyambung secara langsung tetapi tanpa pemangkasan terlebih dahulu, karena untuk mengantisipasi kadar air yang keluar pada tanaman tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini kemarin saya sambung itu waktu belum saya pangkas, dan setelah beberapa hari baru saya pangkas dan hasilnya seperti ini. Kalau saya langsung saya sambung seperti video yang kemarin, itu kadar airnya harus kita menunggu beberapa hari baru bisa kita sambung. Karena kalau langsung kita sambung, kadar air bisa naik dan membuat entres ini mudah busuk. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya tempel dalam kondisi tanaman anggur lokal tersebut masih utuh, belum saya pangkas atau saya tebang. Dengan cara ini kita bisa antisipasi agar sambungan entres kita itu tidak mudah busuk. Nah, ini masih utuh seperti ini. Alangkah bagusnya nanti yang paling ujung kita pangkas untuk mengurangi kadar air. Dan kalau kita melakukan seperti ini, saran saya tanaman jangan disiram. Sebelum kita melakukan sambungan sebelum kita melakukan sambungan biar berhasil, maka tanaman jangan disiram. Baik seminggu sebelum penyambungan dan sampai benar-benar hasilnya itu positif memuaskan. Kalau sudah positif memuaskan baru kita nanti siram. Tujuannya apa? Mengurangi kadar air. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menyambung, saya sarankan yaitu pas kondisi kemarau. Karena kondisi kemarau media tanam itu agak sedikit kering, jadi kondisinya bagus, cocok untuk menyetel menyambung seperti ini. Nah, setelah beberapa hari baru saya pangkas seperti ini. Ini entres sudah siap, sudah nempel, maka saya pangkas. Ya sekitar 4 harian lah. Kita pangkas seperti ini. Insya Allah hasilnya lebih maksimal. Untuk mengantisipasi kering nanti kita bungkus di atas entres tersebut, dan kayunya bisa kita gunakan untuk grafting pada anggur-anggur yang lain. Nah, seperti ini. Kita sekaligus panen kayu dengan sambungan grafting yang akan kita lakukan. Ini bagi teman-teman yang ingin menanam anggur dan skala kebun, saya sarankan seperti ini. Tetapi jika ingin
menghasilkan kayu, cara ini juga lebih efektif, yaitu kita tanam banyak lokal, setelah sebesar pensil kita pangkas seperti ini. Nanti lebih banyak lagi ke depannya, yaitu banyak percabangan. Tetapi kali ini saya tidak membahas itu, tetapi saya kali ini membahas tentang penyambungan agar kadar air tidak berlebihan dan tingkat keberhasilan sangat bagus. Setelah kita potong seperti tadi, lalu kita tutup menggunakan plastik wrap seperti ini, ya. Kita tutup agar tidak mudah mengering dan kelembaban terjaga, nutrisi fokus pada entres yang kita sambungkan. Nanti setelah 3 hari, nggak sampai 1 minggu, insya Allah sudah pecah, seperti yang saya contohkan dan perlihatkan tadi. Keberhasilan juga didukung ketika kita mempersiapkan entres. Nah, ini hasilnya. Kalau entres sudah bagus, persiapannya juga bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Kalau asal-asalan, biasanya juga ada berisiko. Entres harus benar-benar sehat, aktif, sehingga grafting tidak terjadi kegagalan. Ini kalau benar-benar entres bagus bisa membawa bunga. Nah, ini semua saya tanam lokal seperti ini. Jarak yaitu 1,5 meter. Nanti yang satu para-para, yang satunya tralis. Jadi diselang para-para dan tralis dengan jarak 1,5 meter. Nah, seperti ini. Ini sengaja saya tanam, di bawahnya ada tanaman stroberi. Walaupun dataran rendah, yang penting kita bersabar untuk memahaminya. Lama-kelamaan tanaman tersebut juga akan menghasilkan untuk pendapatan kita. Nah, ini seperti yang saya bicarakan kemarin. Sebelum saya grafting, entres sudah saya siapkan seperti ini. Untuk mempersiapkan entres, yaitu kita lakukan potes pucuk di ujung. Setelah melakukan potes pucuk, beberapa hari pasti tunas air tumbuh. Maka dari itu tunas air saya ambil agar nutrisi fokus pada mata bat. Sehingga ketika mau kita gunakan untuk grafting, mata bat sudah siap dan hasilnya sangat bagus. Nah, ini saya pangkas seperti ini. Ini saya pangkas karena tadi kebutuhan grafting saya banyak, jadi saya graftingin semua. Dan sekaligus berbagi pengalaman pada teman-teman cara mempersiapkan entres di sini juga ada di video lama, juga sudah saya jelaskan berkali-kali karena tingkat keberhasilan kita grafting itu terletak pada sini juga. Nah, kita potong menggunakan silet, nggak apa-apa, ini lebih tajam dan ini lebih halus sayatannya. Nah, seperti ini mata bat sudah bagus sekali. Ini biasanya kalau nggak ada halangan itu insya Allah sekitar 1 minggu sudah pecah. Seperti yang saya perlihatkan tadi itu sekitar 1 minggu. Karena mata bat sudah penuh nutrisi dan siap pecah. Nah, kita lakukan seperti video yang tadi. Saya sambung dengan sistem yaitu sisip, ya. Saya gunakan sambung sisip. Untuk membungkusnya kita lakukan seperti ini. Ketika mendekati mata tunas atau mau menutup mata tunas, kita tarik. Kalau tidak kita tarik, nanti untuk menjebolnya plastik ini agak sulit. Karena ini plastik agak tebal. Seharusnya menggunakan prafilm, tetapi saya jarang menggunakan prafilm dan menggunakan sekaligus untuk grafting mengikat batang agar tidak 2 kali kerja. Sebenarnya memang menggunakan plastik prafilm itu bagus sekali. Nah, kita lakukan sisip. Jangan salah ketika kita mau menempelkan. Usahakan cari serat yang tepat dan jangan sampai mata tunas ketemu mata tunas. Saran saya jangan sampai mata tunas ketemu mata tunas. Karena ini sistem sisip, maka caranya seperti ini, ya. Kita pangkas sebelah,
dan di ujung kita kasih pangkasan sayatan sedikit agar kambium bawah bisa menempel dengan baik. Nah, setelah itu kita siapkan seperti ini. Nah, ini sudah saya sayat, kita pangkas seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok masuknya ke dalam? Tidak apa-apa, ini karena saya mengambil dari serat yang mau saya pangkas. Nah, kalau nanti saya taruh luar berarti mata tunas ketemu mata tunas. Maka dari itu saya ambil dengan cara seperti ini. Kita ikat. Pertama yang kita lakukan adalah pengikatan secara utuh, pelan-pelan dulu untuk menutup semua ruangan. Setelah itu baru kita lakukan pengencangan, yaitu jangan terlalu kencang sekali, dengan tekanan yang sedang saja. Seperti ini pelan-pelan. Bagi teman-teman yang ingin melakukan sambungan, alangkah baiknya itu dengan cara seperti ini. Jadi entres lebih aman, tidak mudah membusuk, dan keberhasilan lebih bagus. Tapi kalau kita melakukan di tempat lain, memang ini agak sedikit berisiko. Harus beberapa hari kita datang dan kita cek keberhasilan tersebut. Karena ini kondisi di tempat sendiri, maka saya lakukan seperti ini. Jadi beberapa hari nanti baru saya pangkas. Nah, seperti ini kita lakukan, dan jangan lupa kita tutup selah atas ya, seperti ini. Di atas itu pasti ada selah, kita tutup dengan cara seperti ini beberapa kali sampai benar-benar kita melihat selah tersebut sudah tertutup. Nah, ini karena tempatnya agak sedikit rumit, maka ya seperti ini. Nah, yang penting materi dipahami, dan bagi teman-teman yang ingin belajar menyambung sudah paham benar. Nanti kita pangkas pas di mata tunas. Kalau sudah beberapa hari, contohnya seperti ini hasilnya. Semoga teman-teman yang ingin menyambung agar berhasil, kadang kan mendatangkan entres jauh, sayang entresnya kalau langsung busuk. Dengan cara ini kita bisa menghemat entres dan tingkat keberhasilannya sangat bagus sekali. Bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena insya Allah saya akan selalu berbagi, bertujuan agar teman-teman yang menanam tanaman anggur itu bisa tumbuh bagus, dan akhirnya kita mempunyai tanaman anggur di tiap-tiap rumah. Sebenarnya menanam anggur itu mudah. Yang penting kita tahu ilmu dan karakter tanaman tersebut. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.